Ini masih ditambah dengan Pak Jokowi yang blusuan. Mudun gunung. Kayak Pak BY turun gunung. Masuk keluar bukit, lembah, dan pantai. Wong piknik wae. Terus Pak Jokowi juga buntutin kemanapun Pak Ganjar blusuan. Ngopo lho. Sementara Capres dan Cawapresnya ngongkang-ngongkang. Alasannya masih sibuk ngurusin pekerjaan sebagai pejabat negara. Aduh. Ketemu lagi dengan Ngompol, ngopini politik bersama Om Begawan. Mulai ini makin jelas, makin cetar pembahana kalau Pak Jokowi yang dulu bukan lagi yang sekarang. Berubah total pokoknya. Kalau dulu beliau itu berkualitas sebagai negarawan. Kalau sekarang dia cuma Mbah Owi. Mbahnya Jan Etes yang terus mengkarbit anak-anak dan menantunya untuk menapai puncak-puncak kekuasaan di Republik Indonesia ini. Pak Jokowi berubah. Atau memang dari dulunya begitu, cuma kita nggak tahu. Mboten mangertas itu bahasa Jawanya tuh. Yang jelas, mendadak Pak Jokowi berkata-kata ini. Ini presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Katanya begini, kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh. Begitu katanya. Nggak persis ya sama Pak Jokowi saya. Nah saat itu Pak Jokowi baru aja loh menyerahkan pesawat tempur ke TNI. Nah, dia bareng sama Mbah Wowo di Lanut Halim Perdana Kusuma. Mbah Wowo sama Mbah Pak Owi memakai baju yang sama, berwarna biru tua. Ini semakin menyiratkan ketidaknetralan Pak Jokowi sebagai presiden. Ciloko. Bukan cuma seragam biru kembar siam loh. Alias kayak temanten salimbitan. Sepasang pengantin yang mempertegas ketidakadilan ini. Topi yang dipakai Pak Jokowi pun mengingatkan kita pada topi yang kerap dipakai ketua Mao Zedong. Mantan diktator otoriter dari Cina itu loh. Apakah ini artinya Pak Jokowi bakal makin otoriter dan bertangan besi? Mboten mangertos, ini cuma kira-kiranya Om Begawan aja, pendapat Om Begawan aja. Tapi ini semua bikin kita prihatin. Merintis. Hati kita itu perih gitu loh, prihatin itu. Lah gimana arah NKRI yang dibangun dengan darah dan air mata oleh para pahlawan? Oleh luhur kita. Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta itu. Ubedillah Badrun. Langsung angkat suara itu. Bicara itu, menyebut Pak Jokowi secara terang-terangan melanggar undang-undang. Halo Bawaslu, Surawani Bawaslu. Ternyata di dalam undang-undang pemilu ada ketentuan yang menekankan perlunya netralitas presiden. Misalnya pasal 48 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemilu. Ini menetapkan KPU harus melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan tugas-tugas lainnya kepada DPR dan Presiden. Artinya Presiden punya posisi struktural dalam KPU. Dan posisinya lebih unggul. Sehingga Presiden tidak boleh terlibat menjadi bagian dari mereka-mereka yang jadi kontestan pemilu. Ngerti pora tuh. Nah, biar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Atau dalam bahasa Jawanya itu abuse of power. Abuse of power bahasa Jawanya itu. Bahasa Inggrisnya. Dalam undang-undang pemilu juga disebut itu. Presiden berperan dalam membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU. Sebelum diajukan ke DPR. Ini kan artinya presiden makin wajib netral, kudu netral. Wajib loh itu. Nah kalau presiden memihak, repot. Bahaya. Nah sebelumnya beredar di mana-mana itu. Video Pak Jokowi meminta semua pejabat publik netral. Kok mencela. Esok tempe, sore dele, kadang-kadang tahu digoreng sisan. Wah, banci laten akhirnya itu seperti itu.
Tidak adil. Ingat loh, presiden itu panglima tertinggi angkatan bersenjata loh. Pimpinan birokrasi, kepala pemerintahan. Ya bayangin kalau seorang presiden nggak netral. Dia bisa nyuruh tentara menangkap orang-orang yang tidak mendukung paslon yang tidak didukungnya. Ya meski bisa itu tidak berarti selalu dipakai demi kepentingannya. Belum tentu juga. Ini artinya sama dengan demokrasi balik ke zaman batu. Zaman biyen ini. Zaman kerajaan itu. Sekalian aja nggak usah pemilu lah. Usah sanggup pemilu. Tunjuk penggantinya aja dilantik selesai. Orang ngentek ke ragat, orang ngentek ke bondo, orang ngentek ke tenaga, orang kakean mungsuh. Kalau perlu dikasih mahkota sekalian, langsung dilantik. Lah biar Indonesia jadi republik rasa kerajaan. Zaman kaisar atau raja-raja itu. Ada apa dengan Pak Jokowi itu? Kenapa berubah seperti ini? Wah, nggak habis pikir ini. Efek kebanyakan main sama Mbah Owo atau gimana? Yang dulunya bosnya tim mawar, tim horor yang konon gemar menculik aktivis-aktivis 98 yang berani menyuarakan kebenaran. Ya, sekarang Begawan mau menyuarakan kebenaran-kebenaran. Kita tidak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran. Lah apa jangan-jangan Pak Jokowi ini juga mau niru-niru Mbah Owo? Bikin tim lagi. Atau tim yang mengintimidasi agar rakyat Indonesia nggak berani mencoblos paslon selain 02. Ini makin menyiratkan bahwa semua rumor tentang ketidaknetralan aparat itu benar. Orang mau hoax, orang mau rumor, orang mau guyon. Ingat itu kisah baliho Kaisang yang tahu-tahu nancep di seluruh penjuru bumi. Padahal PSI kan jumlah ada itu Pak Bupati yang orang anggotanya, tapi balihonya oke banget. Sopo yang masang tuh? Tidak ada yang tahu siapa yang memasang. Ya mungkin demit tuh. Apa alien ngundang dari angkasa luar ya nggak tahu. Atau orang yang nyamar jadi alien. Nah, ketidaknetralan Pak Jokowi ini bermula sejak iparnya memuluskan jalan si anak lanang ini, putra mahkota kesayangannya itu. Nah dari situ segala keanehan terjadi. Mulai dari kemunculan baliho oleh tim gaib, anak yang mendadak jadi ketua partai 2 hari langsung celing, dan aneka kisah ketidaknetralan lainnya. Termasuk juga kisah Pak Jokowi mendadak jadi Pak RT. Lah bagi-bagi bansos kok. Sementara Bu Risma sebagai Menteri Sosial sampai nggak tahu siapa saja yang menerima bansos itu. Pakai database mana orang mudeng gitu. Babar blas itu. Jangan-jangan tidak diberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi diberikan karena butuh suara. Wah, kujur meneh ini. Ini tentu berpotensi jadi penyelewengan. Karena bansos itu dibiayai oleh uang negara loh. Duitnya rakyat itu. Dari setiap rupiah pajak dan retribusi yang dibayar semua warga negara Indonesia. Atau bahkan mungkin dari hutang pemerintah ya iso. Sing nyaur ya rakyat meneh. Yang nantinya dibayar pakai uang rakyat. Lah duit hasil pajak dan retribusi kan ya uang rakyat. Ini masih ditambah dengan Pak Jokowi yang blusukan. Mudun gunung. Kayak Pak BY turun gunung. Masuk keluar bukit, lembah dan pantai. Wong piknik wae. Terus Pak Jokowi juga buntutin kemanapun Pak Ganjar blusukan. Ngopo lho. Sementara capres dan cawapresnya ngongkang-ngongkang. Alasannya masih sibuk ngurusin pekerjaan sebagai pejabat negara kayak. Aduh. Kojor. Pak Jokowi juga masih menjabat presiden loh ini. Dan presiden itu lebih repot daripada menteri atau wali kota. Apa memang keduanya, Mbah Owo dan Mas Samsul itu dasarnya lagi merger. Memang pemalas kok dia itu. Pengennya menang tok gitu loh. Anak orang kaya sejak kecil ya maklum lah, wajar. Yang cuma mau enaknya sendiri. Jadi orang teratas di negara ini dan Pak Jokowi yang sangat takut. Kemudian kalau keduanya gagal termaksa turun langsung ke masyarakat. Ada Prabowo Gibran kalah, Pak Jokowi itu gulung kuming. Ini benar, ini fakta ini. Dan menurut Begawan itu,
Sampai-sampai perlu menunjukkan 2 jarinya dari dalam mobil. Gini. Dijawab begini sama masyarakat. Iya loh, pakai kaos bernomor 22, warna biru waktu main bola di Papua. Ada apa denganmu Pak Jokowi, Pak Jokowi? Kesannya kayak ketakutan, keweden banget itu loh. Iya loh, mau turun dari jabatannya. Sejak isu 3 periode dibungkam DPR karena ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Apa takut anaknya nggak bakal bisa meraih jabatan publik? Kalau nggak didorong dari belakang, ya karena tahu anaknya memang nggak berkemampuan, durung wancine, burung masanya, sehingga butuh ditarik dari atas, disurung saka ngisor, ditarik saka dhuwur, iso meletrek. Atau karena ingin tetap berbisnis di bidang-bidang yang perlu campur tangan pemerintah. Jadi takut kalau nggak ada anaknya di situ, ada familinya di situ, bakal nggak dapat proyek apa gitu. Ini saya bukan fitnah loh. Ini cuma pendapat ubegawan, opini ubegawan. Atau lebih serem lagi nih. Atau mungkin Pak Jokowi punya kasus-kasus yang bikin dia digugat. Mungkin. Ini bukan tuduhan. Ini pendapat masyarakat. Kok nganti ngono Pak Jokowi? Kecuali kalau ada anaknya yang tetap di pemerintah dan memastikan semuanya kasusnya aman, apa begitu? Ya lagi-lagi jawabnya mboten mengertos, kula mboten ngerti. Yang tahu kan Pak Jokowi. Tapi yang masyarakat tahu, yang masyarakat menduga-duga, kenapa Pak Jokowi bisa berubah? Ada apa? Ya kita mboten mengertos. Yang jelas kenekatan Pak Jokowi, yang bilang presiden boleh memihak, itu diucapkan langsung oleh Pak Jokowi. Setelah elektabilitas 02 tergerus 2 hal. Pertama, debat keempat. Saat publik bisa melihat aslinya Gibran sebagai anak yang songong, kosong, dan tidak punya adab, etika, dan unggah-ungguh. Ini yang kedua. Dipicu karena Profesor Mahfud yang mau mengundurkan diri. Juga Bu Sri Mulyani dan Pak Bas. Yang jelas-jelas merapat ke 03. Ditambah deretan orang-orang besar yang jelas hijrah dari barisan 02. Mulai dari Abdi Sleng, mundur dari komisaris. Adi Wijayanto, Eko Sulistyo, komisaris PLN, Henry Yosodiningrat, dan Andi Gani. Ahok pun berani terbuka, membuka tabir betapa belum pantasnya Gibran jadi cawapres. Ini semua tentu bikin Pak Jokowi panas dingin, loh. Adem panas. Loh. Buru-buru perlu banget kembali bermain gimmick dengan menyatakan presiden bisa tidak netral. Oh iya, kalau takut Bu ya jangan suka main-main yang nyerempet-nyerempet konstitusi toh Pak. Kan ciloko nanti. Inilah pendapat Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Cuma